Wanita Istiqomah NPM 18 80 20 0025. Saya adalah mahasiswi dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan program-program promosi kesehatan di mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 yang dibimbing oleh Ibu Nurse Fatsiwi Nunik Andari, Meskep, MKep. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya tentang ruang lingkup, prinsip, dan program promosi kesehatan. Sebelumnya, apa sih itu promosi kesehatan? Baiklah, promosi kesehatan adalah salah satu bentuk tindakan mandiri keperawatan kepada klien, baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat, untuk mengatasi masalah kesehatannya. Nah, di dalam promosi kesehatan ini, perawat itu bertugas sebagai perawat pendidik. Kemudian, ruang lingkup promosi kesehatan ada 4, yaitu ruang lingkup berdasarkan area masalah. Yang kedua yaitu ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan. Yang ketiga ruang lingkup berdasarkan aktivitas. Dan yang keempat ruang lingkup berdasarkan perilaku kesehatan. Dimulai dari yang pertama yaitu ruang lingkup berdasarkan area masalah, meliputi kesehatan ibu, kesehatan anak, kemudian pencegahan penyakit infeksi baik yang menular ataupun tidak menular, kemudian pencegahan penyakit baik itu menular ataupun penyakit yang tidak menular, kemudian kecelakaan, bencana, dan kesehatan manusia usia lanjut atau lansia ya. Kemudian yang ruang lingkup kedua yaitu ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan. Ada tiga bagian di sini, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Kemudian pencegahan secara sekunder yaitu diagnosa secara dini dan pengobatan segera. Kemudian pencegahan tersier yaitu rehabilitasi atau penyembuhan. Kemudian apa saja promosi kesehatan apa yang ada dalam aspek pelayanan kesehatan? Ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif yaitu promosi kita kepada klien untuk meningkatkan derajat kesehatannya, dilakukan ketika klien itu masih sehat. Kemudian preventif yaitu pencegahan. Nah, di tahap ini pun klien masih sehat tapi lebih beresiko untuk terkena penyakit. Kemudian di tahap kuratif yaitu pengobatan ketika klien dalam keadaan sakit. Kemudian rehabilitatif yaitu tahap dilakukan ketika pasien ini sudah sembuh. Rehabilitatif ini tahap perbaikan atau penyembuhan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ruang lingkup berdasarkan aktivitas, yaitu aktivitas pendidikan kesehatan, kemudian peraturan dan upaya organisasi, serta advokasi. Kemudian yang keempat yaitu ruang lingkup berdasarkan perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu pengetahuan kesehatan, meliputi segala hal yang diketahui seseorang, mencakup tentang hal-hal tentang pemeliharaan kesehatan. Yang kedua yaitu sikap tentang kesehatan, yaitu penilaian atau pendapat seseorang terhadap hal-hal tentang pemeliharaan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu praktek kesehatan. Praktek kesehatan yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memelihara kesehatannya, bisa dengan olahraga ataupun aktivitas fisik yang lainnya.
Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip promosi kesehatan, yaitu berfokus pada klien, kemudian bersifat menyeluruh dan utuh, kemudian negosiasi dan interaktif. Kemudian perhatikan perubahan apa saja yang terjadi pada individu tersebut. Ada 3. Perubahan pertama yaitu perubahan intensional, yaitu perubahan yang terjadi akibat pengalaman yang disengaja, tidak di pengalaman yang disengaja dan tidak secara kebetulan. Kemudian perubahan yang kedua yaitu perubahan positif dan aktif. Perubahan positif yaitu perubahannya baik dan sesuai harapan. Dan perubahan positif ini lebih baik daripada perubahan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian perubahan aktif yaitu perubahan yang dihasilkan karena usaha individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan efektif dan fungsional. Perubahan efektif yaitu perubahan yang bisa mempengaruhi orang lain atau individu lain. Kemudian perubahan fungsional yaitu bersifat menetap dan selalu ada apabila diperlukan. Kemudian kita masuk ke program-program promosi kesehatan. Program-program promosi kesehatan program-program promosi kesehatan di puskesmas maksud saya bisa dilakukan dengan cara penyuluhan PHBS di sekolah-sekolah, kemudian kegiatan posyandu, kegiatan imunisasi dan lain-lainnya. Sedangkan program kesehatan untuk anak-anak yaitu bisa dengan mengajarinya cuci tangan dan bersih secara 6 langkah, kemudian menganjurkan untuk membeli makanan yang sehat, ataupun kalau di kantinnya masih sering menjual minuman-minuman yang mengandung pewarna ataupun pemanis, kita bisa mengajukan ke pihak kepala sekolahnya agar menegur ibu kantin ini untuk menjual jajanan yang lebih sehat lagi. Nah, tambahan 2 program untuk program kesehatan menurut saya yaitu yang pertama bisa dilakukan kita memberitahu adik-adik untuk tidak bermain gadget secara berlebihan agar matanya tetap sehat dan terpelihara. Kemudian yang kedua yaitu agar adik-adik selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kebersihan kulitnya agar kulitnya terlihat sehat dan bersih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.